Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan melaporkan hasil implementasi kurikulum di SMAN 1 Gading Rejo. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Salsabila dengan NPM 2313031038. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kurikulum Pembelajaran Ekonomi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Adapun hal-hal yang saya teliti dalam pelaporan ini, yang pertama yaitu apa sih kurikulum yang digunakan SMAN 1 Gading Rejo. Yang kedua, bagaimana sih implementasi kurikulum 2013 di SMAN 1 Gading Rejo. Apa sajakah kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di SMAN 1 Gading Rejo. Yang keempat, bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Gading Rejo. Yang kelima, bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam kurikulum 2013 di SMAN 1 Gading Rejo. Tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk mengetahui penerapan kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gading Rejo. SMA Negeri 1 Gading Rejo merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang telah terakreditasi A. SMAN 1 Gading Rejo ini juga telah menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajarannya, tetapi dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Dalam membuat laporan ini, peneliti menerapkan beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai salah satu siswa di SMAN 1 Gading Rejo, yaitu Zara Nur Rohimah. Dalam kesempatan ini, peneliti banyak mendapatkan informasi mengenai proses belajar, mengajar, dan penerapan kurikulum di SMAN 1 Gading Rejo. Wawancara dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Virtual observasi atau observasi daring yaitu adalah observasi yang dimana dilakukan melalui media online. Peneliti mengumpulkan informasi dan data-data mengenai SMAN 1 Gading Rejo melalui web resmi sekolah dan referensi lainnya yang berkaitan. Yang ketiga ada studi pustaka. Peneliti melakukan metode penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui buku, surat kabar, dan literatur online lainnya. Penelitian ini dilakukan secara online pada tanggal 3 sampai 6 Mei 2024. Data-data yang peneliti gunakan diperoleh dari web resmi sekolah dan hasil wawancara dari narasumber yaitu Zara Nur Rohimah yang merupakan siswa SMAN 1 Gading Rejo. Berikut adalah profil sekolah yang peneliti dapatkan melalui web resmi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo. Pembahasan yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan di SMAN 1 Gading Rejo. SMAN 1 Gading Rejo masih menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 11, namun untuk kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka sendiri itu membebaskan siswa memilih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Aturan mengenai penerapan kurikulum Merdeka tertuang dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Yang kedua, ada implementasi kurikulum 2013 di SMAN 1 Gading Rejo. Implementasi kurikulum 2013 sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang dialami. SMAN 1 Gading Rejo juga berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dan senantiasa berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapan kurikulum 2013 ini. Penerapan kurikulum 2013 di SMAN 1 Gading Rejo mendapat respon yang baik dan positif dari sebagian besar guru dan siswa. Namun,
Namun, ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam belajar menggunakan kurikulum 2013 ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah siswa yang dituntut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Gadingrejo. Dalam wawancara peneliti, Zara, yaitu salah satu siswa di SMAN 1 Gadingrejo, memaparkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Gadingrejo sudah dilaksanakan secara offline dan sudah dilaksanakan secara full day. Waktu pembelajaran di sekolah dimulai dari pukul 7.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dikelompokkan dalam beberapa komponen-komponen yang pendukung, yaitu materi pembelajaran, bahan atau sarana pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi penilaian. Yang keempat, ada kendala dalam penerapan kurikulum 2013 di SMAN 1 Gadingrejo. Di sekolah, para guru yang mengajar mata pelajaran sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun, pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas masih terdapat beberapa guru yang mengajar dengan gaya monoton dan hanya berdasarkan yang tertuang pada buku paket. Selain itu, ada beberapa peserta didik yang belum siap dalam proses pembelajaran. Bahkan, mereka seringkali sulit untuk memahami beberapa materi. Sehingga dalam penyampaian materi, guru harus selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang terakhir ada evaluasi belajar siswa dalam kurikulum 2013 di SMAN 1 Gadingrejo. Evaluasi dan penelitian siswa di SMAN 1 Gadingrejo dilaksanakan dengan banyak cara. Salah satunya melalui pemantauan di kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Guru dapat melihat bahwa ada peserta didik yang berperan aktif dan ada pula yang tidak. Kemudian, apabila ada peserta didik yang tidak paham dengan suatu materi pembelajaran, maka guru harus memberikan penjelasan serta motivasi dalam belajar. Selain itu, para guru juga melakukan remedial atau perbaikan nilai untuk para siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM atau tidak mencukupi standar nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan dari hasil penelitian penerapan kurikulum di SMAN 1 Gadingrejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.